Siapa yang sudah kenal Allah, maka dia yang Allah itu sendiri. Maksudnya gimana? Kasih kliknya sedikit biar ibu-ibu ini paham. Maksudnya kita ini sebenarnya hanya bayang-bayang. Jadi siapa yang menemui bayang-bayang? Pak Azwar? Yang mana nih maksudnya nih? Belum dapat kliknya lagi ya. Pak Haji Zainuddin. Man arafallah fawallah. Kesimpulannya begini, Ustaz. Nah, ya kesimpulan lah, kesimpul. Apa? Kalau kita mengenal Allah itu, sadar kita bahwa diri kita tidak ada yang ada Allah. Oh, gitu. Menyadari kalau kita sudah mengenal Allah, sadar berarti kan diri kita ini tidak ada diri kita lagi, Ustaz. Diri Allah lah yang kita pahami lagi. Jadi kalau diri Allah dipahami, Ya, maka itulah yang katakan diri kita ini Allah lagi kan, maka dia yang Allah, diri kita inilah yang Allah. Pak Andre, coba Pak Andre gimana? Nggak panjang apanya Pak Haji beli dia suka panjang-panjang tuh. Ya itulah kesalahannya satu. Waktu ke Jakarta kemarin anak gadis digoda juga. Hati-hati Pak Haji. Ya. Payah ya usah bawa nih anak gadis orang digoda juga. Ini ketawa. Ya. Pak Andre, bantu. Disimpelkan bahasa Pak Haji tadi, disimpelkan, diringankan bahasanya, dipendekkan. Hah? Hanya ada. Coba dipahami artinya dulu. Siapa yang kenal Allah, maka dia yang Allah itu. Maksudnya sedikit biar paham orang. Kalau itu kan Pak Haji aja yang paham dengan dirinya. Pak Imam, bantu. Semata-mata hanyalah Allah. Pak Naim coba bantu bahasanya. Terus menyadari diri kita sebenarnya Allah, Ustaz. Menyadari. Ini siapa yang kenal Allah? Ibu lagi. Ibu lagi. Mana jawab sendiri aja tadi. Ustaz menghadap ke sana, ibu udah ngomong-ngomongnya sendiri. Kalau menjawab itu dia penuh Ustaz. Jangan ngomong di belakang Ustaz. Bantu Rahmi. Ada catatannya situ? Tidak ada. Rani. Bulia. Hanya Allah satu-satunya. Dia sendiri lagi. Bu Wi, bantu. Yang ada hanya Allah. Gina. Iya, itu terjemahannya tuh. Tidak ada lagi rahasia. Epa. Pas. Bu Emi. Siapa kira-kira yang pas cara menjelaskannya? Pak Rifai. Pak Rifai dulu belum ada bersuara. Siapa yang sudah kenal Allah maka hilanglah dirinya. Kok hilang dirinya? Tapi kenal Allah. Hilang dirinya, kalau hilang diri itu siapa yang ada dalam Allah itu lagi. Jadi dialah yang Allah. Oh gitu Pak Rifai. Ada kalau dibuatnya hadisnya man arafa rabbahu ada jasa. Kena pakai gigi palsu tuh mah. Dah. Coba Pak Rifai dulu. Kalau sadar jasa, barang siapa yang telah mengenal Allah, dialah Allah. Ya berarti dirinya itu sendiri Allah, Ustaz. Dirinya sendiri yang Allah itu dirinya Allah itu yang Allah atau dirinya Pak Rifai yang Allah? Dirinya Allah itu yang Allah. Kalau di Pak Rifai? Rahasianya Allah. Bukan Allah. Kita kan tidak boleh mengaku Allah. Kedua tadi.
Dirinya Allah tuh yang Allah nanti diripai rahasia Allah. Yang mana benar tuh? Dirinya Allah tuh yang Allah dan diripai rahasianya diri Allah. Itu dua tuh. Bentuk kelipah. Ini cara penyampaiannya. Semuanya paham dengan pemahaman masing-masing. Ya kan? Dengan ilmunya masing-masing paham itu. Tapi orang lain kan sulit bagi Bapak Ibu menyampaikan itu. Apalagi Pak Jazanuddin. Maka kurangi goda-goda anak gadis orang. Ini lihat, man arafallah fahuwallah. Lihat. Barang siapa yang sudah kenal Allah, maka dia yang Allah itu. Maksudnya gini, memahaminya. Barang siapa yang sudah kenal Allah, bahwa Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, awal, akhir, zahir, dan batin, maka dialah Allah itu yang wujud itu dialah tuh. Yang bersifat itu dialah tuh. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkeadaan itu hanya dia. Kalau bahasa simpelnya, siapa yang sudah mengenal Allah, memang Allah cuma yang wujud. Yang wujud itu artinya ada, maka yang ada itulah Allah tuh. Kok ngomong belakang tadi? Ustaz suruh ngomong tak mau. Kita kan mau ngomong kayak gitu, mana bisa seperti Pak Ustaz. Nggak disuruh ngomong sendiri, disuruh ngomong. Ya maksudnya kan memang kita paham kayak gitu. Oh paham. Panggilannya tuh Itulah tuh. Maka belajar ngomong dengan Pak John. Jangan marah-marah dengan Pak John lagi. ya Allah. Nanti belum mentengkar lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Barang siapa yang sudah kenal Allah, memang Allah yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah yang bersifat itu, maka yang wujud dan yang bersifat itu memang Allah lah itu dah. Apa maksudnya tuh? Ya kan? Ketika Bapak Ibu sudah kenal Allah, lihat, adakah di Bapak Ibu lagi? Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Karena di Allah aja yang wujud. Iya, memang diri Allah yang wujud. Kalau Ibu sudah kenal Allah, adakah di Bapak Ibu lagi? Tidak. Kenapa tidak ada? Karena diri Allah yang ada. Memang diri Allah yang ada. Coba lihat kawan. Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, sudah jumpa Allah, sudah melihat Allah, adakah di Bapak Ibu lagi? Tidak. Kenapa tidak ada? Apa dasarnya? Diri kita nih tak ada, yang ada tuh diri Allah. Apa dasarnya? Enggak bisa menjelaskannya. Tapi pingin juga menjawabnya. Unik Ibu ini nih. Nggak bisa menjalankannya, tapi pingin juga menjawabnya. Jadi kalau udah dijawab bedanya. Coba Gina bantu. Kalau Gina sudah kenal Allah, tidak ada diri Gina lagi. Apa sebabnya tidak ada diri Gina lagi? Sama aja dengan ibu kita ini. Nggak ada katanya. Juga dirubah-rubah sedikit. Rami. Fahuwal jasad. Siapa yang mengenal Allah, maka dia yang jasad itu. Lain yang dibaca, lain pula artinya diterima. Boleh ya? Bentuk. Kalau bentuk wujud mesti mati salah satu. Jadi kalau sudah kenal Allah berarti kita tidak ada, kita mati. Apa dasarnya tuh? Itu pandai ngomong aja nak. Iya cobalah. Bu Wi lagi. Coba dasar kalau ngomong udah pintar nih. Ngomong ini pintar nih. Apa dasarnya Bu Wi? Kalau Ibu Wi sudah kenal Allah, diri Ibu Wi hilang, fana, mati, hancur, lebur, sirna. Apa dasarnya? Apal? Man arafallah fahuwallah. Sama aja ini tadi. Bu Wi udah berapa kalender ngaji? Di sebelah Bu Wi ini siapa nih? Alah, sembunyi-sembunyi Ustaz berdiri yang nampal Ustaz. Coba, apa dasarnya? Pas. Di belakang Bu apa? Ini halo. Pas juga. Yang belakang Bu Ibu apa? Bu Mira. Nih Ibu ini. Iya ya Ibu. Oh pas juga. Ibu.
Iya, jubah hitam ini ibu apa namanya? Ibu dapat? Dapat ya. Terus kacamata belakang? Oh, pas. Ibu aja ada Lizar. Pas. Nih, ibu apa namanya nih? Ibu pembalap ya? Ibu Rosa ya? Iya, dapat dasarnya? Bu Yet. Paripai. Khalifah. Lari kijang keribu. Kalau khalifah sudah kenal Allah, maka hilanglah diri khalifah. Kenapa hilang? Apa dasarnya? Itu pandai ngomong aja. Apa dasarnya? Nanti ditanya orang Bapak Ibu tuh. Bila usah nanya dulu. Apa artinya itu? Tadi pertanyaannya apa? Sampai sudah kenal Allah, maka dirinya nggak ada lagi. Beda nggak tuh? Dalilnya dipakai. Pak Andre, Niko, Pak Imam. Kalau sudah kenal Allah, jadi kita nggak ada lagi Pak Ustaz. Iya. Kenapa hilang? Karena Allah jaga sedikit ada. Pandai ngomongnya. Pak Naim. Sama. Pak Ji. Yang tadi itu Ustaz. Yang tadi mana? Yang tadi mana nih? Allah para bahu rasa dan jasad. Itu dia. Ini dalilnya Bapak Ibu. Man arofa robbahu pasadal jasad. Nah, siapa yang sudah kenal Robnya, maka binasalah dirinya, mati dirinya itu maksudnya. Apa sebabnya Bapak Ibu kenal Allah, diri Bapak Ibu tidak ada? Karena di Bapak Ibu tuh mati ketika kenal Tuhan. Ya. Jadi jangan terlampau cepat Bapak Ibu kenal Tuhan, cepat matinya. Jangan cepat-cepat makrifat, cepat matinya nanti. Jadi, jangan cepat mati. Jangan terlampau makrifat kali lah. Dan ini mau cepat makrifat, cepat matinya. Mau cepat mati. Sudah mati. Kalau sudah mati, kesembilan mati. Siapa yang hidup? Itulah dia jawabannya. Kesempurnaan mati itu hidup. Kalau kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang hidup? Ya hidup Allah. Kesempurnaan tiada adalah ada. Siapa yang ada? Yang ada hanyalah Allah. Itu dia Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu, Pak Abdul melihat Allah itu setiap kali atau berapa kali sehari? Sekali saja. Kapan tuh? Sejak kenal sama Allah. Sejak kenal Allah. Sejak itu? Ya Allah saja. Allah saja, nggak ada lagi ya. Jadi melihat Allah itu cukup sekali saja. Ya, sampai mati. Jadi kenapa kita berkali-kali ngaji itu? Mantap jawabannya. Kenapa berkali-kali kita ngaji? Karena Pak Haji belum mati lagi. Mematikan itu yang payah. Kalau udah mati dirinya, insya Allah tidak akan tergoda, tidak akan seorang. Masih hidup juga. Lihat kalau di hakikat. Ini Ustaz ya. Ini kita bercanda Bapak Ibu ya, tapi masih kolbun salim. Kolbun salim itu artinya masih hati yang dalam keadaan terjaga, suci, selamat ya. Dari sisi hakikat, ini hakikat melihat Allah itu setiap hari. Setiap hari. Apa pesan Nabi? Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah yang nyata pada sesuatu itu pandangan yang berdosa. Makanya supaya Bapak Ibu pandangan tidak berdosa, pandang Allah setiap harinya. Insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau tidak terpandang Allah, pasti dosa tuh. Berarti setiap hari. Itu secara hakikat.
secara tauhid. Kalau secara ma'rifat, nah ini ma'rifat lagi. Secara ma'rifat, melihat Allah itu cukup sekali hidup, seumur hidup. Apa sebabnya melihat Allah itu cukup sekali? Ketika Bapak Ibu melihat Allah sekali, langsung mati. Man arobahu fasadal jasad. Siapa yang sudah lihat Tuhannya? Aropa itu kan mengenal. Hakikat mengenal apa? Hakikat mengenal jumpa, liqa. Hakikat jumpa melihat, musyahadah. Hakikat musyahadah bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah fana. Makanya barang siapa yang melihat Allah, menyaksikan Allah, bertatap wajah dengan Allah, maka ketika dia bertatap wajah dengan Allah, disitulah dirinya itu hancur tuh, binasa. Mana? Itu dia. Pertanyaan Ustaz kepada Bu Lia dulu, kapan Bu Lia itu dikatakan sekali melihat Allah? Pada saat sudah mengenal Allah, disitulah dia sekali saja melihat Allah itu lagi. Cukup sekali. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sudah kenal Allah, diri Bapak Ibu hilang, lenyap. Kalau diri Bapak Ibu hilang, lenyap, di siapa yang ada? Allah tuh. Kalau diri Allah yang ada, adakah bahasa melihat lagi Bu Lia? Yang ada bahasa apa? Apa? Aniang sela. Nah, diam sela. Haniang yang bagaimana Pak maksudnya? Oh, di dalam paham, bukan aniang-aniang. Kalau aniang bermasalah tuh. Ya? Diamnya di dalam paham. Pahamnya di dalam sadar di dalam iman. Tuh dia. Makanya dikatakan iman itu apa? Antuminu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah melihat Tuhan. Itu yang terbuka batinnya tuh, itu yang iman tuh. Makanya keputusan kaji pada itu dia. Keputusan pandang pada Allah. Paham Ibu maksudnya? Keputusan pandang pada Allah maksudnya apa tuh kalau paham? Setiap kita terpandang Allah semua yang dipandang. Baik pada sekalian alam, baik kepada diri sendiri. Kada Pak John? Sangka kau diri sendiri aja kan? Enggak sama kan? Keputusan kaji kepada iman. Meyakini Pak Ustaz. Kita yakin. Apa tuh? Keputusannya kaji yakin. Iya, keyakinan kita tuh bahwa Allah saja lah yang wujud gitu. Allah saja yang wujud. Ya. Itu aja Pak Ustaz, nanti saya- Coba gini lagi. Keputusan kaji. Nah, Ipa iman tuh? Yakin apa tuh? Gina beriman enggak sama Sirian? Beriman apa iman tuh? Lihat. Keputusan kaji pada iman. Iman itu menyaksikan Allah. Maka samalah dia keputusan pandang pada Allah, keputusan kaji juga pada Allah. Karena menyaksikan Allah itu dah. Sama dia Bapak Ibu. Keputusan pandang pada Allah. Maksudnya apapun yang dipandang itulah wujud nyatanya Allah. Keputusan kaji tahu maksudnya ilmu. Keputusan ilmu itu kepada iman. Iman itu kan menyaksikan Allah. Berarti keputusan pandang dengan keputusan kaji sama-sama melihat Allah tadi itu. Sudah melihat Allah, tidak ada lagi diri itu. Itulah keputusan kaji. Tidak ada lagi yang dikaji. Kalau Bapak Ibu masih mengkaji-kaji, tanda belum putus kaji. Ini ilmunya Pak Haji. Namun kenapa kita kaji selalu Pak Haji? Supaya ilmu itu meresap. Walaupun kita kaji, tapi kita sadar yang dikaji itu tiada lain dirinya juga. Inilah untuk mengingatkan itu. Makanya dalam Al-Quran itu disebut namanya kitab dakwah. Ya, lembaran ini jumpanya ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Buka lagi, hai orang beriman. Buka lagi, hai orang beriman, salat kamu. Allah ulang-ulang supaya apa? Supaya kita makin ingat.
Ingat kita diulang-ulang tuh. Itu maksudnya. Kan lancar kaji karena lancar kaji karena diulang. Itu maksudnya. Jadi kalau udah diulang-ulang dia Bapak Ibu, alhamdulillah nanti dia terbiasa kita. Disitulah duduk memahami zikir sirr asrar itu. Kalau Sama dengan Pak Ustaz. Kalau udah paham Ustaz tanya lagi. sama itu. Ya tanya lagi. Ya. Kalau bertanya juga belum belum paham. Makanya orang yang nggak bertanya belum tentu paham tuh. Kalau orang paham tuh nggak ada ungkapkan itu lagi. Jalannya aja, prakteknya aja. Cuma kata-kata itu untuk menghantarkan pemahaman Bapak Ibu. Jadi walaupun Ustadz banyak bertele-tele sama Bapak Ibu nih, tapi jangan Bapak Ibu pusing memahami kalimat-kalimat ini. Ya, kenapa keputusan gaji itu memang diam aja lagi Bapak Ibu, diam. Maksud diam itu bukan tidak berkata ya. Bukan kita tidak melihat, bukan kita tidak bekerja, bukan kita tidak sholat. Tetap melihat, tetap mendengar, tetap berkata, tetap bekerja, tetap sholat, tetap semuanya. Tapi kita sadar yang melihat itu bukan kita, yang bekerja bukan kita, yang sholat itu bukan kita. Dia yang menjalani perbuatan dirinya sendiri. Jadi belajar ilmu ini bukan membatalkan hukum syariat. Karena syariat itu hanya dia. Belajar ilmu ini bukan membatalkan hakikat. Yang hakikat itu dia. Itu dia. Itu fiilnya, ini fiilnya tadi itu. Pandangan zahir nampak tubuh. Mana dia tadi? Ini kita buat atasnya. Pandangan zahir nampak tubuh. Pandang batin nampak apa? Ini kita memandang Allah tadi ini. Pandangan zahir nampak tubuh. Pandangan hati nampak tuh. Pandangan zahir nampak hati. Pandangan hati nampak itu masuk Ustaz tuh. Pandangan zahir nampak ruh, pandangan hati nampak sifat. Pandangan hati nampak sir, pandangan zahir nampak sir, pandangan hati nampak zat. Itu dia. Jadi fiil, asma, sifat dan zat inilah sebenarnya ini yang zat Allah. Ini yang sifat Allah. Ini yang asma Allah, ini yang af'al Allah. Jadi yang berbuat itu af'alnya Allah, bukan tubuh. Tubuh itu kalau manusia. Af'al itu pada Allah. Makanya dikatakan pandangan zahir nampak tubuh, pandangan hati nampak af'al. Pandangan zahir nampak manusianya, pandangan hati nampak Allahnya. Sebenarnya itu aja tuh Bapak Ibu cara mengungkapkan itu. Kalau Ustaz katakan tubuh hati makin masih nampak juga diri Bapak Ibu. Padahal tubuh itu fiilnya Allah. Hati Bapak Ibu itu asmanya Allah. Ruhnya Bapak Ibu itu sifat Allah. Rahasia Bapak Ibu itu adalah zat Allah. Karena rahasia di Bapak Ibu itu zat Allah, maka disebut wujudullah, ainullah, hakikatullah. Itu maksudnya. Ini udah habis kaji namanya nih. Menghantarkannya sudah dicencang-cencang kajinya. Sudah habis kaji. Sudah sampai ke landasan kita mengaji Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pulang. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pulang, cuma belum kembali. Ini yang orang sudah melihat Allah, ini orang menyaksikan Allah. Bertahan di situ Bapak Ibu. Bertahan itu maksudnya apa? Yakinlah kita seyakin-yakinnya bahwa yang Allah yang kita imani itu diri sendiri. Barulah amal Bapak Ibu sebut namanya amal daimun, amal ma'rifat. Amal yang berkesinambungan, karena dia yang beramal, bukan Bapak Ibu yang beramal. Pandangan zahir Bapak Ibu yang beramal, pandangan hati nampak Allah yang beramal. Maka amalnya Allah itu fiilnya Allah. Fiilnya Allah itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu ya amalnya Allah. Nyatalah fiilnya Allah, perbuatan Allah, amalnya Allah. Disebut namanya insan. Ini juga dia memandang ke sini, kan ini dinyata. Ya, kapas ini ya, sudah nyata pada kain. Tuh lihat. Mau buat apa kayak ini? Mau buat baju kah? Mau buat celana kah? Mau buat kain lap kah? Mau buat sarung kah? Dia nampak sini ya. Jadi kain-kain, baju-baju itu kapas sebenarnya. Ya, apa yang diperbuat oleh kain tadi, jadi baju, jadi apa dia? Itu kapas tuh. Apa yang dipandang oleh manusia berjalan, duduk, bergerak, itu Allah tuh. Itu fi'il Allah. Nah, gitu mahaminya.
Jadi tetap memandangnya ke sini. Ini cuma jalan menghantarkan kita kepada ini. Satu titik itu ini Bapak Ibu. Ini satu titik. Satu titik itu ini. Ayo kita cari yang ini satu titik itu Allah. Sama Bapak Ibu Ustaz menulis tadi. A sampai Z. Nih, sampai paham. A sampai Z. Ketika Bapak Ibu melihat Ustaz menulis A sampai Z, yang terpandang A sampai Z ini apa? Titik. Kenapa yang terpandang titik? Ini bagian dari titik. Ini asal titik. Ketika Ustaz menulis, ketika Bapak Ibu baca koran, baca komik, baca apa, yang terpandang dari koran itu titik. Ya, kenapa terpandang titik? Inilah bahwa ini sampai Z. Inilah bentuk rupanya titik. Inilah bentuk rupa titik. Kalaulah ini bentuk rupa titik, titik itu banyak atau satu, Pak Abdul? Satu, yang banyak itu apanya? Kalau titik itu satu, yang banyak itu apanya? Apanya? Sambungan. Nak masuk jawab macam ni. Daniel. Titik itu banyak atau satu? Lalu yang banyak itu apanya? Bentuk dan rupanya banyak, Pak. Ya, jadi bentuk Allah itu banyak. Rupa Allah itu banyak. Wujud Allah itu banyak. Wajah Allah itu banyak. Walaupun banyak bentuk rupa wajah Allah itu, tapi dirinya seorang saja itu dah. Itu maksudnya tuh Pak Abdul, ya. Ini bentuknya. Jadi kepandangan zahir selalu memandang bentuk dan rupa. Nah, kalau pandangan batin selalu memandang kepada diri. Nah, makanya tidak berpisahlah dirinya Allah dengan wujudnya Allah. Tidak berpisah dirinya Allah dengan wajahnya Allah. Itu dia. Tidak pernah berpisah cerai dia Bapak Ibu. Ini kayak ini Pak Abdul. Nih. Apa kata plastik ini kepada gelasnya? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena dirimu itulah wujud nyatanya rupa diriku.